pagi, salam sehat, salam SFD, semangat fraternitas Dina. Dan di minggu ini kita akan kembali mempelajari, di minggu yang ketiga, kita akan mempelajari kembali mengenai perlawanan terhadap kongsi dagang dari orang-orang barat, khususnya dari orang-orang Spanyol, Portugis, dan juga Belanda kala itu. Nah, ada satu pepatah mengatakan bahwa para pahlawan mendapatkan kemerdekaan sampai dengan titik darah penghabisan. Sedangkan tugas kita adalah menghargai kemerdekaan itu dengan cara berkeringat dalam berkarya untuk mengembangkan Indonesia yang kita cintai ini. Nah, bagaimana sih kisah dari perlawanan dari beberapa daerah dalam menghadapi kongsi dagang yang dilakukan oleh orang-orang Portugis, orang-orang Spanyol, dan orang-orang Belanda? Silakan simak video pembelajaran kita berikut ini. Di minggu ini kita akan membahas mengenai perang melawan hegemoni dan keserakahan kongsi dagang. Nah, sebelum lebih lanjut kita mempelajari materi keserakahan kongsi dagang, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa tujuan pembelajaran kita di minggu ini. Tujuan pembelajaran kita adalah dengan mempelajari keserakahan kongsi dagang, diharapkan siswa mampu menganalisis perang melawan keserakahan dan kekuasaan kongsi dagang. Juga, siswa diajak mampu menganalisis perang melawan penjajahan Belanda, agar siswa mampu melakukan karya perjuangan pertahanan kemerdekaan baik dari segi politik, budaya, seni, ekonomi, dan segi yang lainnya. Siswa juga mampu bersikap bebas lepas dalam menunjukkan sikap pertahanan kemerdekaan Indonesia. Nah, langsung saja kita mulai materi kita di hari ini. Yang pertama sekali, yang melakukan perang melawan keserakahan dari orang-orang Portugis dan juga orang-orang VOC khususnya, itu kita bahas. Yang pertama adalah Aceh melawan Portugis dan VOC. Nah, Selat Malaka jatuh ke tangan Portugis justru membawa hikmah bagi orang Aceh. Kenapa? Karena dengan jatuhnya Selat Malaka ke tangan Portugis, maka otomatis para pedagang Islam mengalihkan kegiatan dagang dari Malaka ke Aceh. Nah, jadi itu semua memicu Aceh menjadi berkembang, menjadi pusat perdagangan. Aceh juga berhasil menguasai beberapa daerah perdagangan, seperti ada pantai timur Sumatera sebelah utara, dan juga mengendalikan pusat dagang di pantai barat Sumatera. Dan tokoh yang mengacehkan kawasan pantai itu adalah Sultan Alauddin Riayat Al-Kahar. Keberhasilan Aceh dalam menguasai perdagangan itu membuat para pedagang asing menyegani Aceh. Tetapi bagi Portugis, perkembangan Aceh itu adalah sebuah ancaman. Jadi Portugis berniat untuk melakukan penyerangan ke Aceh, tetapi gagal. Nah, tetap saja nih Portugis mencari cara untuk menjatuhkan Aceh. Sedangkan Aceh juga sudah merencanakan cara untuk melakukan perlawanan. Nah, perlawanannya ada dua, seperti melengkapi kapal dagang Aceh dengan persenjataan dan mendatangkan bantuan persenjataan dari Kalkuta dan juga persenjataan dari Jepara. Nah, serangan Portugis ini dapat dikalahkan oleh orang Aceh. Ternyata Belanda juga ingin mendapatkan keuntungan dari perdagangan pantai di Sumatera. Tadi Portugis sudah berhasil ditaklukkan sama orang Aceh. Kali ini Belanda yang mau menguasai Aceh. Nah, karena keinginan Belanda tadi, maka dia berniat, ataupun orang Belanda ini berniat melakukan yang namanya penaklukan daerah Aceh dengan melakukan monopoli perdagangan. Nah, cara Belanda adalah mendekati para penguasa Aceh, dan pernah nih sekali Belanda mengirimkan surat melalui Pangeran Mutis kepada Alauddin. Nah, isi surat itu
menyanjung para raja dan bahkan memberikan hadiah. Dan akhirnya si VOC ini tadi diberikan izin membuka loji di Tiku Pantai Barat Sumatera. Jadi itu pada masa Alauddin, tetapi berbeda pada masa Iskandar Muda. Nah, bedanya hanya pada saat Iskandar Muda menjabat, dia memutuskan hubungan dagang dengan menolak kehadiran VOC. Jadi dengan itu maka kesewenangan VOC yang berkuasa di Batavia pun berusaha dituntaskan ataupun digagalkan sama Iskandar Muda kala itu. Nah, Sultan Iskandar Muda melakukan penyerangan kepada Portugis dengan cara melipat gandakan kekuasaan pasukan. Jadi, Portugis tidak dapat mengalahkan Aceh dan Aceh juga belum bisa mengalahkan Portugis. Nah, karena kesempatan ini tadilah makanya VOC mengambil yang namanya kesempatan untuk membantu orang Aceh mengusir orang-orang Portugis. Tetapi ingat, VOC tidak akan memberikan bantuan secara gratis. Nah, dengan VOC membantu Aceh untuk mengusir Portugis, maka setelahnya itu VOC mengambil kesempatan mendekati Kesultanan Johor untuk bekerja sama. Kerjasama itu membuahkan hasil Portugis keluar, tetapi tetap saja VOC berada di daerah Aceh. Nah, perlawanan yang kedua itu adalah Maluku. Di daerah Maluku mereka juga melakukan perlawanan terhadap kekejaman dari orang-orang barat. Nah, bukan hanya VOC ternyata yang mau melakukan pendekatan kepada daerah, tetapi Portugis pun memasuki kembali wilayah Maluku dan Spanyol pun sama. Nah, maka terjadilah persaingan antara Portugis dan juga Spanyol. Kali ini Portugis mendekati yang namanya Ternate, sedangkan Spanyol mendekati yang namanya Tidore. Akibatnya terjadi persaingan antara Ternate dengan Tidore di bawah bantuan Spanyol dengan Portugis. Nah, jadi untuk menyelesaikan pertempuran antara Ternate itu didukung sama Portugis dan Tidore didukung sama Spanyol. Nah, maka dilaksanakanlah untuk mematikan ini tadi, maka dilaksanakanlah yang namanya Perjanjian Saragossa. Nah, Perjanjian Saragossa ini berisi Portugis ini tetap berada di Maluku, sedangkan Spanyol beralih ke Filipina dan berkuasa di Filipina. Nah, otomatis bisa disimpulkan bahwa Portugislah yang tetap berada di daerah Maluku kala itu. Nah, jadi karena kemenangan Portugis ini tadi, maka Portugis bukannya bersikap baik pada orang Maluku, tetapi Portugis malah melakukan monopoli perdagangan di Maluku. Jadi melihat itu semua, maka Sultan Kairun mengajak masyarakat untuk melakukan perlawanan terhadap kekejaman Portugis. Portugis menawarkan perundingan dan diadakan di Banteng, Sao Paulo. Nah, ternyata perundingan ini tadi melakukan si Portugis ini tadi pada saat melakukan perundingan dia melakukan tipu muslihat. Nah, tipu muslihatnya seperti apa? Pada saat sebelum berlangsungnya pun perundingan tadi, Sultan Kairun ini ditangkap dan dibunuh oleh orang Portugis. Nah, jadi setelah Sultan Kairun ini meninggal, maka perlawanannya ini dilanjutkan oleh Sultan Ba'abullah. Nggak berhenti di Sultan Kairun, Ba'abullah yang melanjutkan perlawanannya. Jadi seluruh pasukan Portugis ini dapat diusir, tetapi atas bantuan dari VOC. Nah, karena ada bantuan seperti sebelumnya, VOC mengambil kesempatan untuk melakukan perjanjian terhadap Tidore serta mengangkat putra Alam menjadi Sultan Tidore. Hal itu mendapatkan protes dari Pangeran Nuku. Maka timbullah perlawanan yang dibantu oleh pengikut Nuku dan juga rakyat Papua.
Bahkan Nuku diberi gelar Sultan Amir Muhammad Syarifuddin Shah. Hal itu membuat yang namanya Pangeran Nuku mendapat dukungan dari berbagai daerah dan juga dukungan armada EEC. Jadi akhirnya Belanda kewalahan menghadapi serangan-serangan Nuku beserta dengan anggota-anggota dan juga orang-orang yang membantu Pangeran Nuku, dan akhirnya Nuku mengembangkan pemerintahannya, mempertahankan pemerintahannya dan menjaga keutuhan kepemerintahannya yang sudah didapatkan tidak secara cuma-cuma. Nah, itu dia Maluku angkat senjata. Kita beralih kepada Sultan Agung melawan Jipikon. Nah, Sultan Agung ini adalah raja yang paling terkenal dari kerajaan Mataram dan juga mengalami zaman keemasan pada masa kepemimpinannya. Nah, jadi karena zaman keemasannya ini tadi, Sultan Agung punya cita-cita. Cita-citanya itu mempersatukan yang namanya seluruh tanah Jawa dan juga mengusir kekuasaan asing dari Nusantara. Nah, Sultan Agung juga menentang keberadaan kekuasaan VOC di Jawa. Jadi untuk itu maka Sultan Agung merencanakan serangan ke Batavia dengan alasan tindakan monopoli oleh VOC. Nah, VOC sering menghalangi kapal dagang Mataram untuk membatasi gerak dari Mataram. Nah, VOC juga menolak pengakuan wilayah Mataram dan juga keberadaan VOC di Batavia menjadi ancaman bagi Pulau Jawa. Kenapa tidak? Karena dengan keberadaan VOC maka kapal-kapal dari Mataram ini tadi tidak bebas lagi bergerak. Nah, tetapi pada tahun 1628 Sultan Agung mempersiapkan pasukan Mataram untuk menyerang VOC. Pasukan Mataram membangun pos pertahanan, tetapi VOC berusaha menghalanginya. Jadi pasukan Mataram tetap semangat dan berusaha mengepung Batavia dari seluruh sisi. Tetapi ingat, kekuasaan ataupun kekuatan senjata VOC sangatlah canggih sehingga utusan Sultan Agung yang bernama Tumenggung Baureksa ini gugur dalam pertempuran. Jadi Sultan Agung dengan gugurnya Tumenggung Baureksa, perlawanan Sultan Agung tidak berhenti. Sultan Agung tetap melakukan perlawanan dan merencanakan perlawanan yang kedua. Nah, cara dia melakukan perlawanan adalah meningkatkan jumlah kapal dan membangun lumbung-lumbung beras untuk mempersiapkan perlawanan dan mempersiapkan yang namanya makanan bagi para prajurit nanti yang mau melawan VOC. Nah, semua yang direncanakan oleh Sultan Agung ini dipercayakan oleh Sultan Agung kepada Tumenggung Singaranu, Kiai Dipati dan juga Dipati Purbaya. Nah, ternyata rencana dari Sultan Agung ini tadi sudah diketahui oleh VOC dan VOC langsung yang namanya menghancurkan lumbung-lumbung Mataram yang sudah dipersiapkan sama Mataram sebelumnya. Nah, karena canggihnya kekuatan militer VOC, maka Sultan Agung menarik mundur kembali pasukannya dan serangan kedua sudah dipastikan itu sudah mengalami kegagalan. Nah, kegagalan yang dirasakan dua kali sama Mataram ini memicu ambisi dari VOC untuk tetap memaksakan monopoli serta memperluas pengaruhnya di daerah lain. Nah, jadi walaupun demikian, tetapi Sultan Agung tetap bisa memaksa VOC untuk mengakui Mataram dan VOC pun dipaksa untuk mengakui Sultan Agung lah yang teragung di daerah Mataram kala itu. Nah, setelah Sultan Agung meninggal, ia digantikan anaknya yang bernama Sunan Amangkurat yang pertama. Nah, pada masa kepemerintahan Sunan Amangkurat inilah yang namanya Mataram ini mengalami yang namanya
kegagalan dalam mempertahankan keutuhan daerah Mataram. Di masa pemerintahannya, Mataram semakin lemah dan berhasil dikendalikan oleh VOC. Jadi Amangkurat bahkan bersahabat dengan VOC, serta sikap Amangkurat ini menjadi sewenang-wenang, kejam terhadap para ulama yang membuat masyarakat tidak senang, tidak menyukai yang namanya Sunan Amangkurat yang pertama. Tetapi tetap saja daerah Mataram ini tadi semua dapat dikuasai, dapat dikendalikan oleh orang-orang VOC kala itu. Nah, itu dia perlawanan antara Sultan Agung melawan Cepekon. Yang berikutnya, yang keempat, kita akan membahas mengenai perlawanan Banten. Daerah Banten ini memiliki posisi yang sangat strategis sebagai bandar perdagangan internasional. Belanda ingin menguasai Banten dan juga membangun bandar di Batavia. Pada saat Pangeran Surya naik tahta, dia lebih dikenal dengan sebutan Sultan Ageng Tirtayasa. Nah, jadi perkembangan Banten ini tidak disenangi oleh VOC. Jadi akhirnya cara VOC menunjukkan ketidaksenangannya, ini VOC sering melakukan blokade. Jadi penutupan jalan yang mau datang ke Banten dihalangi sama orang VOC. Jadi melihat tindakan dari VOC, Sultan Agung mengirim beberapa pasukan untuk mengganggu kapal-kapal VOC. Jadi selain itu, Sultan Agung juga memerintahkan untuk membangun saluran irigasi sebagai peningkatan produksi pertanian juga transportasi perang. Karena jasa itu, Sultan Agung diberi gelar yang namanya Sultan Agung Tirtayasa. Tirtayasa berarti air. Karena dia tadi membangun irigasi, maka dia diberi gelar ataupun diberikan julukan Tirtayasa. Sebenarnya saluran irigasi ini dibangun sama Sultan Agung ini tadi khususnya juga untuk membantu melaksanakan peperangan melawan VOC. Bayangkan kalau kapal kecil melewati rawa-rawa, kapal besar tidak bisa melewati rawa-rawa. Nah, akhirnya si VOC nanti bisa dikalahkan sama Sultan Agung Tirtayasa. Nah, Sultan Agung ini mengangkat putranya yang bernama Sultan Haji. Nah, Sultan Haji ini bertanggung jawab mengurus urusan di dalam negeri. Sedangkan anaknya yang lain bernama Pangeran Aryabaya mengurus urusan luar negeri. Jadi, melihat keadaan itu, VOC mengambil kesempatan untuk melakukan politik pecah belah antara kedua anak Sultan Agung ini tadi. Dia mendekati Sultan Haji. Jadi Sultan Haji didekati karena lebih gampang mendekati Sultan Haji, dan tanpa pikir panjang politik pecah belah ini tertanamlah di hati Sultan Haji. Nah, terjadilah persekongkolan antara Sultan Haji dengan VOC. Nah, VOC kalau mau membantu seseorang pasti menginginkan imbalan. Jadi kalau VOC berhasil membantu Sultan Haji, maka dia pasti menawarkan syarat. Syarat itu ada 4. Nah, dan keempat syarat itu disetujui oleh Sultan Haji. Nah, jadi dengan persetujuan itu maka Sultan Agung berhasil dikalahkan oleh anaknya sendiri. Nah, tetapi karena Sultan Agung menganggap itu masih anaknya, dia mendekati Sultan Haji, tetapi tetap saja Sultan Haji tidak mau, dan akhirnya Sultan Agung berusaha merebut kembali kekuasaan Sultan Haji yang seharusnya masih milik Sultan Agung Tirtayasa. Nah, melihat ancaman dari orang tuanya, Sultan Haji melaporkan kepada VOC untuk meminta bantuan mengalahkan ayahnya sendiri. Karena bantuan dari VOC,
maka Sultan Haji ini pun dapat menang kembali dan Sultan Ageng Tirtayasa ditangkap sama VOC, dipenjara, diasingkan hingga wafat. Nah, perlawanan Banten tidak hanya berhenti di masa kepemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Perlawanannya dilanjutkan, diteruskan oleh Kitapa. Nah, Kitapa ini didukung oleh Ratu Bagus. Jadi perjuangan Kitapa ini menjadi lambang kekuatan Banten dan diingat sama masyarakat Banten bahwa Kitapa pernah membantu untuk mengusir VOC dari daerah Banten. Nah, yang berikutnya kita membahas mengenai perlawanan Goa. Kerajaan Goa adalah kerajaan yang terkenal dan berpusat di Somba Opuk. Nah, orang Goa senantiasa terbuka bagi siapa saja. Goa ini juga anti terhadap tindakan monopoli dagang, bahkan mereka memiliki semboyan. Semboyannya adalah tanahku terbuka bagi semua bangsa karena Tuhan menciptakan tanah dan laut. Tanahnya ini dibagikannya untuk semua manusia dan lautan itu adalah milik bersama. Nah, itu bisa dipastikan bahwa walaupun itu adalah daerah Goa, tetapi siapa saja bisa masuk ke daerah Goa karena tanah itu adalah ciptaan Tuhan. Siapa saja boleh datang. Nah, karena semboyan ini tadi, VOC memiliki niat untuk menguasai kerajaan Goa. Jadi selaku raja, Sultan Hasanuddin ini segera menghentikan tindakan VOC yang anarkis dan segera mempersiapkan perlawanan. Di sisi lain nih, VOC juga mempersiapkan perlawanan dengan cara politik divided et impera. Nah, politik divided et impera ini berarti politik pecah belah. Politik yang dilakukan sama VOC ini didukung oleh Arupalaka. Akhirnya VOC berhasil mendesak pasukan Hasanuddin dan dipaksa untuk menandatangani yang namanya Perjanjian Bongaya. Nah, Perjanjian Bongaya ini berisi Goa ini harus mengakui hak monopoli VOC. Yang kedua, semua orang barat kecuali Belanda ini harus meninggalkan Goa. Dan yang ketiga, Goa ini harus membayar utang perang walaupun sudah sebenarnya perang ini diakibatkan sama VOC sendiri, tetapi kita yang harus membayar kerugian dari perang Belanda ataupun VOC. Nah, ingat, walaupun sudah ada perjanjian Bongaya, Hasanuddin tetap berniat melakukan perlawanan terhadap kesewenangan VOC. Nah, jadi dengan prinsip bebas dagang, maka Goa berhasil menyeludupkan rempah-rempah, menjual rempah-rempah ke daerah lain. Itu artinya VOC sudah pasti gagal dalam mengendalikan perdagangan Goa, apalagi melawan persaingan dagang dengan orang Cina. Akhirnya VOC tidak mampu bersaing dengan pedagang Cina dan juga pedagang pribumi karena orang Cina pintar dalam berdagang, sedangkan orang VOC tidak pernah melakukan kerjasama dagang dengan negara manapun. Yang berikutnya, perlawanan Riau. Nah, dengan ambisi monopoli dagang VOC ini terus melakukan politik pecah belah dan akhirnya dapat menanamkan pengaruhnya di Riau. Dia melakukan perlawanan di kerajaan Siak yang kala itu dipimpin oleh Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah. Kepemimpinannya ini digantikan oleh anaknya yang bernama Muhammad Abdul Jalil Muzaffar Shah. Nah, dia melanjutkan perjuangan ayahnya. Di tahun 1751, perang antara kerajaan Siak dan VOC terjadi. VOC melakukan tindakan yang berusaha memutuskan jalur dagang yang menuju daerah Siak kala itu. Jadi Siak pun tidak mau kalah. Mereka punya rencana yang lebih matang yang dikenal dengan yang namanya siasat hadiah Sultan. Nah,
Di saat pelaksanaan siasat ini, di saat rencana ini sudah matang, maka terjalinlah yang namanya kesepakatan untuk melakukan pertemuan antara VOC dengan daerah Riau, orang-orang Riau. Nah, sampai di tempat, Sultan memberi kode kepada prajurit Siak untuk segera melakukan penyerangan dengan membakar loji Belanda serta membunuh orang-orang Belanda yang ada di daerah itu kala itu. Tindakan itu membawa kemenangan dong pastinya untuk orang Riau. Nah, semua kemenangan itu tidak terlepas dari bantuan raja yang bernama Indra Pahlawan. Maka Panglima Siak memberi gelar kepada Panglima Raja Indra Pahlawan ini yang bernama Datuk 50. Yang berikutnya adalah orang-orang Cina berontak. Melihat yang namanya perlawanan orang Cina yang ada di Goa dalam melakukan perdagangan, maka akhirnya VOC punya niat dan memang sengaja mendatangkan orang-orang Cina ke Nusantara dengan maksud meningkatkan perekonomian kota Batavia khususnya. Jadi ternyata undangan itu malah menyusahkan Belanda karena semakin banyak pengemis Cina yang datang. Jadi VOC mengeluarkan ketentuan bahwa setiap orang Cina harus memiliki yang namanya surat pas. Jika tidak punya surat pas, maka orang Cina itu ditangkap dan diasingkan, dihukum, diberi yang namanya sanksi. Jadi melihat semua itu, akhirnya orang Cina melakukan kekacauan, dan kekacauan itu pun didukung sama Paku Buwana yang kedua. Nah, melihat kekhawatiran itu, si Paku Buwana ini khawatir nanti jangan-jangan nanti di daerah saya ini terjadi lagi peperangan. Maka mending deh saya melakukan yang namanya perundingan damai dengan VOC. Nah, pada saat melakukan perundingan itu, akhirnya VOC dengan orang-orang Cina berdamai, tetapi itu membawa kekecewaan bagi masyarakat yang dipimpin sama Paku Buwana kala itu. Terakhir itu adalah perlawanan Pangeran Mangkubumi dan juga Mas Said. Raden Mas Said dan beberapa anggotanya ini menyusun strategi untuk melawan VOC. Pengikut Mas Said ini mengangkat Mas Said sebagai raja dengan gelar Pangeran Adipati Anom Hamengku Negara Sadibian Perang. Nah, strategi perlawanan Mas Said ini didukung oleh masyarakat. Tetapi Paku Buwana ini ternyata diam-diam melakukan sayembara yang berisi barang siapa dapat memadamkan perlawanan Mas Said, maka akan diberikan hadiah sebidang tanah di Sukowati. Nah, singkat ceritanya nih, Pangeran Mangkubumi ini berhasil memadamkan perlawanan Mas Said. Tetapi Paku Buwana II mengingkari janji dan terjadilah pertentangan, perselisihan antara Paku Buwana dengan Mangkubumi. Tanpa pikir panjang, Mangkubumi menemui yang namanya Mas Said dan melakukan kerjasama dengan Mas Said. Jadi untuk memulai kerjasama, Mas Said menjadikan Mangkubumi sebagai menantunya dan sepakat akan membagi dua wilayah perjuangan nantinya. Jadi kemenangan demi kemenangan didapatkan oleh mereka berdua. Jadi di tengah terjadinya perang, maka terdengar bahwa Paku Buwana ini sedang sakit keras. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Gubernur VOC, dan VOC dengan paksa menyodorkan perjanjian. Nah, isi perjanjian itu sebenarnya sangat menyakitkan bagi rakyat, tetapi tetap saja perjanjian itu ditandatangani oleh Paku Buwana kedua. Walau demikian, VOC tetap belum bisa memadamkan perlawanan yang dilakukan oleh Mas Said dan juga Mangkubumi kala itu. VOC terus membujuk mereka berdua dong, dan meminta untuk mengadakan perundingan. Nah, maka setujulah mereka, tercapailah sebuah perjanjian yang dikenal dengan Perjanjian Giyanti.
Perjanjian Giyanti ini isinya adalah Mataram dibagi menjadi dua. Yogyakarta diberikan kepada Mangkubumi dan Surakarta diberikan kepada Pakubuwana yang ketiga. Jadi dalam kenyataannya anakku, perjanjian Giyanti ini tadi hanya berhasil menghentikan peperangan militer. Tetapi perlawanan budaya, perlawanan yang lainnya tidak bisa dihentikan sama orang-orang VOC. Nah, akhirnya untuk meredam yang namanya perlawanan Mas Said, maka disepakatilah satu perjanjian yang dinamakan dengan Perjanjian Salatiga. Nah, Perjanjian Salatiga ini isinya sebagian wilayah Surakarta ini dikuasai oleh Mas Said, dan Mas Said diberi gelar Pangeran Adipati Arya Mangkunegara yang pertama. Nah, begitulah cara VOC untuk menaklukkan beberapa daerah yang ada di Nusantara kita ini. Dia tetap melakukan monopoli dagang, dia tetap melakukan dividend et impera, dia tetap melakukan politik pecah belah. Itu saja yang dilakukan sama VOC untuk bisa mengambil hati, untuk bisa menguasai suatu daerah. Nah, itu dia video pembelajaran kita di hari ini. Ibu harapkan kamu dapat mengambil makna dari segi positifnya agar kamu bisa mengembangkan cita-citamu, mengembangkan keinginanmu dalam bidang pendidikan khususnya karena kamu adalah seorang pelajar. Ingat, lengkapi catatannya, kerjakan tugasnya karena kamu harus mengerjakan dan mengumpulkan tugasmu tepat waktu. Dan satu pengumuman, minggu depan kita ujian harian yang pertama di bulan Agustus. Dan bulan ini juga kamu akan berkunjung ke sekolah untuk menyerahkan hasil catatanmu dalam mengikuti pembelajaran kita selama 3 kali pertemuan. Nah, tetap jaga jarak, tetap jaga protokol kesehatan, dan salam SFB. Semangat! Fraternitas Dina, Tuhan Yesus memberkati.